melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Adapun hari ini yang melakukan coaching terdiri dari saya sendiri, Riana Satriani Nugroho Putri sebagai observer dari SMA Darul Hijrah Putri Martapura, sedangkan sebagai coach nama saya Yuliana, saya sebagai coach dari SMA Darul Hijrah Martapura. coaching. Nama saya Rusmayani dari SMP Negeri 2 Martapura sebagai coaching. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum Ibu Yuliana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Ibu Yuliana, kita hari ini akan melakukan coaching yang mana sebelum melakukan praktek, tentunya Ibu harus juga memahami penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek ini ada beberapa tahapan ya Ibu ya. Yang pertama tahapan praobservasi, di mana saya akan mendiskusikan dalam menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini Ibu. Kemudian yang kedua yaitu tahap observasi. Di sini saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu. Kemudian yang ketiga pasca observasi. Nah, di sini saya akan merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan dan Ibu dapatkan serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya Ibu ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, nah di sini dalam percakapan coaching ini dilakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana di sini yang pertama, nah Ibu di sini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang kedua, bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi dari pertanyaan coachnya. Kemudian ketiga, percakapan coach disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah, dari pasca praobservasi ini ya, ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Yuli. Boleh? Boleh Bu. Ya, Silakan. baik. Nah, kira-kira nih kompetensi dan indikator apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun indikatornya adalah coach itu dapat menentukan potensinya dalam memecahkan masalah Bu. Ya, demikian tadi praobservasi yang sudah kami lakukan, dan silahkan kepada Ibu Yuliana dan Ibu Rusmayani untuk melakukan coaching. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya pada kesempatan kali ini. Jadi gini Bu, apa nih yang mau Ibu sampaikan pada pembicaraan kita kali ini Bu? Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu yang bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya sebenarnya memiliki sedikit permasalahan di sekolah. Tugas utama saya sebenarnya adalah guru matematika. Namun selain tugas utama itu, saya juga diberi tugas tambahan sebagai staf di bidang sarana dan prasarana dan tata lingkungan. Nah, karena hal itu saya merasa bahwa tugas tambahan saya ini sudah mengganggu tugas utama saya, yaitu mengajar. Karena banyaknya tugas tambahan tersebut, saya menjadi kurang fokus saat melaksanakan pembelajaran di kelas, dan akhirnya banyak pembelajaran yang saya tinggalkan. Oh begitu, jadi lebih kepada tugas tambahan ya Bu ya, yang buat Ibu tuh kurang fokus pada tugas utama Ibu, yaitu mengajar. Betul ya Bu ya? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ini Bu ya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ini saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Yang ingin saya dapatkan, tentunya saya ingin ada solusi dari permasalahan ini Bu. Karena saya terkadang bingung dengan apa yang mau saya ajarkan di kelas, karena saking banyaknya tugas tambahan yang harus saya kerjakan. Nah, kalau saya boleh tahu ya Bu ya, situasi yang saat ini Ibu hadapi itu seperti apa ya Bu? Atau seperti apa perasaan saat Ibu mengajar di dalam kelas itu? Begini Bu,
Sekarang ini saya menjadi tidak fokus pada saat penyampaian pembelajaran. Saya masuk kelas dengan perasaan tegang karena pikiran saya terbagi kepada tugas yang lainnya tadi, Bu. Sebenarnya tidak masalah sih, Bu, karena asalkan saya masuk kelas, artinya saya sudah melaksanakan tugas saya. Namun di sini saya merasa bersalah kepada murid-murid saya saat prestasinya menurun seperti itu. Karena bisa jadi itu karena saya kurang fokus saat mengajar, Bu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu mengatakan ya Bu, Ibu merasa bersalah nih apabila murid Ibu itu prestasinya menurun. Lalu sekarang Ibu agar tidak merasa bersalah nih Bu, apa kira-kira yang Ibu inginkan dalam pembelajaran itu Bu? Dalam pembelajaran saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik dengan memperhatikan kebutuhan siswa, menggunakan metode dan media yang beragam sehingga murid-murid saya prestasinya tidak menurun, Bu. Oke, jadi lebih kepada melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan juga bermakna. Lalu menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat itu terwujud? Saya harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus bisa membagi waktu saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang lainnya tadi, Bu, agar saat mengajar saya bisa fokus. Lalu apa yang harus Ibu siapkan nih untuk membuat pencapaian tujuan itu? Paling tidak untuk menaikkan skala pencapaiannya lah. Nah, apa yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Mungkin saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi dengan memasukkan pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran. Mungkin dengan begitu saya dan juga murid-murid akan menjadi lebih rileks dan fokus saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya juga akan melakukan teknik stop atau mindfulness atau ice breaking saat pikiran mumet dan tidak fokus, Bu. Oke. Kemudian apa sih kriteria keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Kriterianya adalah saya menjadi lebih fokus melaksanakan pembelajaran di kelas dan murid-murid saya prestasinya tidak menurun. Kira-kira apa nih? Kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut? Mungkin mulai minggu depan, Bu, setelah ulangan tengah semester dilaksanakan. Menurut Ibu, apakah ada cara lain nih untuk membuat rencana Ibu itu bisa berhasil? Oh iya, ada, Bu. Saya akan berkonsultasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sesama guru dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Baiklah Ibu, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir pembicaraan kita kali ini. Nah, singkat saja nih Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, Bu? Iya, Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya merasa menemukan solusi, Bu. Saya bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan agar bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, juga dalam melaksanakan tugas saya sebagai staf di bidang sarana dan prasarana dan tata lingkungan tadi, Bu. Saya juga merasa memiliki semangat dan keberanian baru untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Baik Ibu, semoga dari pembicaraan kita hari ini dapat betul-betul menumbuhkan semangat Ibu ya dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, saya tunggu ya Bu cerita selanjutnya lah. Saya ingin mendengar nih bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang Ibu uraikan tadi. Iya, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya, Bu. Ya, sama-sama ya Bu. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nah, tadi barusan Ibu Yuliana tadi ya sudah melakukan coaching dengan Ibu Rusmayani. Nah, sebelum penutup ini saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu setelah Ibu melakukan performa tadi? Alhamdulillah baik Bu.
sangat luar biasa sekali. Saya bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rekan saya. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan ini dalam penilaian tadi itu, nah seperti apa menurut Ibu? Saya rasa nih Bu, percakapan saya dengan Ibu Rusma tadi sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, boleh saya menyimpulkan hasil pengamatan saya, Ibu? Silakan Ibu. Nah, tadi dalam pelaksanaannya tadi sudah berjalan baik ya Bu ya, dan alur tirtanya juga sesuai dengan alur tirta. Nah, Ibu sudah melakukan alur tirta, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah ada di sana, sehingga bisa menemukan permasalahan yang ada. Nah, di sini juga saya akan bertanya lagi nih Bu, bagaimana pendapat Ibu setelah mendapatkan hal yang tadi seperti tadi? Saya Bu ingin memperdalam dalam hal ini mendengar aktif Bu. Gitu. Nah, kemudian nih Bu, dari diskusi apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu? Saya akan berlatih untuk memperdalam kompetensi yang ada Bu. Nah, dalam mengembangkan kompetensi Ibu tadi ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira siapa ya Bu ya yang akan membantu Ibu nih dalam melakukannya? Tentunya saya akan meminta kepada pihak-pihak terkait yang mendukung dalam pelaksanaan coaching saya ini Bu. Ya. Kira-kira waktunya kapan ini Bu? Minggu depan Bu. Minggu depan. Baik. Nah, dari observasi ini kita sudah mendapatkan ya kesimpulan dari hasil percakapan. Nah, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi ya, sudah sesuai dengan alur tirta ya, dan ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ya ke depannya. Nah, semoga ini bisa dilakukan, kemudian semoga coaching ini dalam selanjutnya bisa melakukan coachingnya lebih baik lagi ya. Ya Bu. Demikianlah coaching kita hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari peran saya sendiri sebagai observer, Rusmayani dari SMP Negeri 2 Martapura sebagai coach. Saya Riana Satriani Nugroho Putri dari SMA Darmitra Putri Martapura sebagai coach. Saya Yuliana dari SMA Darul Hijrah Putri Martapura. Baik, akan kita mulai. Assalamualaikum Ibu Riana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Sebelumnya tentunya kita harus lebih memahami terkait penilaian dalam praktek ini. Praktek coaching ini ada beberapa tahapan, terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahapan pra-observasi, saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator apa saja yang akan dikembangkan dalam kegiatan observasi ini. Kemudian tahapan kedua observasi, saya akan mengamati kegiatan Ibu di kegiatan coaching ini. Yang ketiga, nanti ada pasca observasi, saya akan menanyakan hasil refleksi setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini. Di antara pertanyaannya yaitu apakah percakapan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan dari coach terhadap coach berbobot. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi setiap pertanyaan coach. Baik, kita mulai dari pra ini. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Riana, boleh Bu? Baik, kompetensi dan indikator apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini Bu? Untuk kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kemudian indikatornya adalah coach ini
dapat menentukan potensinya dalam memecahkan masalah. Demikian praobservasi ini, silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum Bu Riana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu Yuliana. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, ada apa Bu Yuliana? Kayaknya ada masalah dan ada hal penting nih yang perlu diobrolkan. Ya mohon maaf Bu Riana sibuk ya? Mudah-mudahan nggak sibuk ya Bu ya? Oh enggak Bu, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Mohon maaf Bu, sebenarnya saya mau ngobrol sebentar sama Ibu 10-15 menit lah, karena saat ini saya sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan Bu. Apa tujuan obrolan kita hari ini Bu? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide, solusi, saran atau masukan mungkin Ibu terkait permasalahan yang ada di kelas 12 di kelas saya lah Bu khususnya. Oh ya, jadi Ibu Yuliana ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya. Betul Ibu. Saya mau cerita nih untuk kelas 12 tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya Bu. Entah mengapa ya mereka tuh seolah-olah itu tidak ada rasa kebersamaan saat pembelajaran metode diskusi aja atau kegiatan luar, mereka itu terkesan nggak mau bekerja sama. Makanya saya bingung Bu. Oke, jadi Ibu Yuliana ini merasa bingung terhadap keadaan murid yang tidak mau bekerja sama ya, dan saling berkelompok, tidak mau dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Iya betul Bu. Oh iya. Nah tadi kan Ibu Yuliana tadi sudah bilang bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah menurut Ibu Yuliana idealnya nih murid-murid ini di kelas itu seperti apa Ibu? Yang idealnya bagi saya mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik Bu sebetulnya. Oh iya. Ya ngomong-ngomong nih Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ini agar murid-murid ini bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Sebenarnya Bu, saya itu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang saya buat, yang menjadikan supaya anak-anak itu bisa aktif bersama Bu sebetulnya. Oh ya, nah Ibu Yuliana sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Tetapi namun karakter kerjasama itu belum muncul gitu kan ya Bu ya. Nah dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira Ibu ini sekarang dalam posisi mencapai tujuan itu dalam skala berapa Ibu? Mungkin posisi saya sekarang saat ini adalah di skala 5 Bu ya. Oh di skala 5. Yang Ibu lakukan ini berarti ingin di posisi berapa Bu? Ya yang saya inginkan paling tidak lah Bu di posisi 9. 9. Oke. Kira-kira metode diskusi apa? Pasti ada cara lain ya Ibu ya nih. Kira-kira apa cara lainnya untuk mencapai tujuan itu Bu? Iya Bu. Mungkin nih Bu, saya harus memotivasi murid ya sebelum pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran itu ada penilaian sikap yang saya tekankan, dan di akhir kegiatan itu perlu adanya refleksi juga Bu. Nah terkait dengan sikap dan memberi apresiasi terhadap murid untuk menjaga kebersamaan mereka, betulnya seperti itu Bu. Oke, itu di dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran nih Bu, kira-kira bagaimana Ibu? Iya Bu, mungkin nih Bu nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu lah, dan sering saya adakan permainan untuk mengenal teman mereka lebih dekat, lebih dalam lah seperti itu. Wah luar biasa nih Ibu Yuliana. Kira-kira apa rencana yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Mungkin gini Bu, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan.
serta di akhir itu ada refleksi nantinya Bu. Nah, tidak lupa di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan Bu. Berapa jangka waktu yang Ibu perlukan ini untuk melakukan ini? Kira-kira 1-2 minggu kayaknya Bu, seperti itu. Nah, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan itu pada sikap Bu. Nah, berikutnya keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Kemudian di luar pembelajaran juga ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu mereka Bu. Oke, kira-kira nih Bu, siapa yang membantu Ibu dalam merencanakan pembuatan RPP ini? Nanti saya buat sendiri dulu Bu. Kemudian saya meminta ditelaah lah sama teman-teman sejawat, barangkali ada hal yang perlu direvisi seperti itu. Oke, menurut Ibu nih, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan tadi ya Bu, saya mendapatkan ide dan solusi tentang masalah terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, jadi Ibu hari ini sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa dapat menumbuhkan hasil, dapat nanti Ibu mencatat ya Bu apa yang kita lakukan dalam perkembangan kemajuan Ibu nantinya. Nah, nanti Ibu bisa memberikan refleksi ya Bu kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saat ini saya hadapi. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Barusan Ibu Riana sudah melakukan coaching bersama Ibu Yuliana. Nah, setelah ini, sebelum menutup kegiatan kita, saya akan melakukan refleksi dan akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Riana sebagai coach ya Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu setelah melakukan performa tadi dari kompetensi ini? Alhamdulillah sudah baik Bu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena percakapan yang saya lakukan dengan Ibu Yuliana tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, menurut saya kegiatan coaching Ibu sudah berjalan sangat baik dan sudah sangat sesuai dengan alur tirta Ibu. Kemudian saya akan bertanya bagaimana pendapat Ibu mendengarkan umpan balik dari saya sebagai observer. Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Bu. Begitu ya Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa seperti ini lagi Bu? Saya akan berlatih Bu untuk memperdalam kompetensi tadi Bu, kompetensi untuk mendengarkan secara aktif. Untuk melakukan tindak lanjut ke depannya, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Tindak lanjutnya semua pihak yang ada yang terlibat dalam kegiatan yang saya lakukan itu. Ya, semua pihak ya. Kira-kira kapan waktunya Bu? Kira-kira minggu depan. Baik. Dari observasi ini saya mendapatkan kesimpulan dari pengamatan percakapan Ibu Riana dengan Ibu Yuliana. Berdasarkan coaching yang dilakukan oleh Ibu Riana, itu sudah sesuai dengan alur tirta dan beliau ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ke depannya. Harapan kami bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri Yuliana dari SMAS Darul Hijrah Putri sebagai observer, sebagai coach. Nama saya Rusmayani dari SMP Negeri 2 Martapura sebagai coach. Dan sebagai coach Saya Riana Satriani Nugroho Putri dari SMAS Darul Hijrah Putri Martapura. Assalamualaikum Ibu Rusmayani, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Ya. Nah, sebelumnya tentu kita harus lebih memahami terkait penilaian dalam praktek ini, yaitu praktek coaching. Nah, ada beberapa tahapan yang terdiri dari satu pra-observasi. Nah, di sini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator apa saja yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini ya Bu. Yang kedua, observasi. Nah, saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Dan yang ketiga, pasca observasi. Nah, saya akan menanyakan hasil refleksi setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini. Nah, kemudian percakapan coaching ini tentunya dilakukan sesuai dengan alur kita ya Bu. Nah, satu, apakah percakapan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai apa tidak? Kemudian, apakah pertanyaan yang Ibu berikan itu berbobot? Dan yang ketiga, bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, baik, untuk kali ini sebelum kita melakukan observasi ya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, kompetensi dan indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari sini adalah dalam mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coach. Nah, sedangkan indikatornya coach dapat menentukan potensinya dalam memecahkan masalah. Demikian pra observasi. Silahkan Ibu Rusmayani dan Ibu Riana untuk melakukan kegiatan coaching ini. Persilahkan Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Jadi begini Bu, sesuai permintaan saya kemarin, saya membutuhkan saran dari Ibu. Nah, terkait pembelajaran yang saya lakukan di bulan terakhir ini. Wah, saya senang sekali Ibu sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya, Ibu merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra Ibu karena saya yakin Ibu lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas. Kita belajar melakukan refleksi atas aktivitas yang dilakukan ya Bu. Saya juga merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bersedia meluangkan waktu untuk melakukan refleksi ini Bu. Ya, sama-sama. Jadi gimana nih Bu? Apa yang akan kita obrolkan dari diskusi kita ini? Jadi begini Bu, saya ingin agar proses pembelajaran yang ada di kelas kita ini bisa lebih maksimal Ibu. Murid lebih nyaman berada di kelas ketika saya mengajar, karena saya yakin pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran sosial dan emosional akan sangat berguna bagi keseharian dalam kehidupan Ibu. Saya ingin dibantu untuk evaluasi diri saya. Menurut Ibu, apakah saya ini sudah maksimal Bu dalam menerapkan pembelajaran berbasis sosial emosional? Wah, luar biasa itu Bu. Ibu ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi Ibu ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal. Iya, betul Ibu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran dengan penerapan sosial emosional yang sudah dilaksanakan oleh Ibu di kelas? Saya meminta anak-anak untuk memilih emosi saat itu Bu. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa tanpa ada tindak
sebagai penerapan pembelajaran yang berintegrasi sosial emosional itu juga sudah sebagai bentuk perhatian guru terhadap murid. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya bahagia Bu pada saat ini karena mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok di hati saya ada yang mengganjal ya. Terasa belum selesai, rasa ada yang belum terlaksana ketika itu. Masih mengganjal ya? Di mananya, Bu? Ya Bu, sepertinya belum cukup sampai di situ. Baik, menurut Ibu apa yang perlu kita lakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi? Saya pikir seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya. Keren. Jadi Ibu akan berusaha memfasilitasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan lewat cerita atas isi mereka. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya bersyukur Bu, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan sosial dengan memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Ini juga sebagai sarana peningkatan sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Artinya dengan refleksi seperti ini, saya merasa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang mengganjal di hati saya. Terima kasih ya Bu, melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan. Iya, sama-sama. Lain kali jangan sungkan-sungkan untuk mengajak ngobrol. Semangat terus ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, barusan tadi Ibu Rusmayani dan Ibu Riana sudah melakukan praktik coaching ya bersama. Nah, sebelum menutup kegiatan kita ini, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching ini. Bagaimana nih menurut Ibu setelah melakukan performa dari kompetensi tersebut? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu. Kemudian apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena percakapan saya dengan Ibu Riana sudah sesuai dengan indikator tadi. Bolehkah Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, sangat boleh Bu, silahkan. Oke, dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi ya Bu, menurut saya kegiatan coaching Ibu ini sudah berjalan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Gerta. Kemudian begini Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya tadi Bu? Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Bu. Dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang nih untuk Ibu bisa meningkatkan performa seperti ini lagi Bu? Saya akan berlatih untuk memperdalam kompetensi yang saya sebutkan tadi Bu. Untuk melakukan tindak lanjut Ibu ke depannya, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu nih? Yang membantu saya itu pihak terkait yang mendukung dan dalam pelaksanaannya Bu. Kira-kira kapan waktunya nih Bu? Minggu depan. Alhamdulillah, lebih cepat lebih baik ya Bu ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, dari observasi ini saya mendapatkan kesimpulan dari pengamatan percakapan coaching antara Ibu Rusmayani dan Ibu Riana. Nah, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan yang diinginkan dari Ibu Coach, Ibu Rusmayani, yaitu ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ke depannya. Nah, jadi harapannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi seperti itu. Mungkin ini saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.